Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengembangan sistem pengendalian. Secara singkat, ada beberapa pokok dari beberapa sistem pengendalian total yang perlu menjadi fokus, yaitu 1. Mengembangkan sistem. Yang kedua, membina manusia. Yang ketiga, aspek budaya. Mengembangkan sistem, penyempurnaan pemantapan struktur organisasi, analisis jabatan, job analysis, uraian jabatan atau job description, evaluasi jabatan atau job evaluation, position charter, petunjuk pelaksanaan atau uklag, standarisasi kerja, pedoman prosedur kerja, dan sebagainya. Penyempurnaan dan pemantapan menjadi dasar bagi setiap pegawai untuk mengetahui secara persis wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga setiap kinerja pegawai, setiap unit kerja, dan bank secara keseluruhan dapat terukur secara lebih jelas. Beberapa prinsip pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk mengembangkan hal-hal tersebut adalah: 1. Adanya pemisahan fungsi secara tepat. Pemisahan fungsi memerlukan rencana organisasi yang baik, sederhana, fleksibel, dan menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab. Dalam konsep pengendalian yang baik, perencanaan organisasi seharusnya berdasarkan pada fungsi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap konsep, fungsi resiko yang ditanggung adalah sangat besar. Pemisahan fungsi bagi personil bank harus dilaksanakan secara konsisten. Namun dalam praktiknya, walaupun dalam badan organisasi bank telah diatur secara jelas, sering terjadi pelanggaran karena kebijakan manajer bank yang menginginkan pekerjaan cepat tapi mengabaikan aspek pengendaliannya. Adapun unsur pemisahan fungsi ini yang paling pokok adalah pemisahan fungsi 1. Operasi, yang kedua penyimpan, yang ketiga fungsi pencatatan akuntansi. Dengan demikian diharapkan tidak ada seorang petugas bank atau suatu unit kerja di bank yang melakukan pekerjaan secara sekaligus dari awal sampai akhir dan melakukan tugas operasi, juga menyimpan dan sekaligus pembukuan. Khusus dalam organisasi cabang, membantu sebuah bank secara lebih spesifik, maka fungsi-fungsi ini dapat dibagi dalam: 1. Fungsi pelayanan pada nasabah, yang kedua fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi, yang ketiga fungsi pencatatan atau akuntansi. Unsur koordinasi antara fungsi tersebut tetap perlu dibina dengan baik. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang harus tampak jelas di bagian organisasi dan pedoman prosedur kerja serta dalam uraian jabatan masing-masing personil bank. Contohnya adalah sebagai berikut. Dari gambar yang diambil sebagai contoh, pada suatu organisasi cabang suatu bank umum, tampak bahwa unsur fungsi menjadi dasar pembukuannya. Balok-balok organisasi yang tersusun telah memperlihatkan fungsi utama yang ada di bank, yakni pelayanan kepada pelaksanaan transaksi, operasi, dan akuntansi. Selanjutnya, balok organisasi itu dibagi dalam dua kelompok utama, front office dan back office, yang membelah organisasi dalam dua kelompok utama fungsi. Sebaiknya dalam penyusunan tata letak ruangan kantor juga memperlihatkan unsur blok dari front office dan back office, sehingga struktur organisasinya juga terwujud secara fisik dalam penempatan pegawai. Untuk menghindari kemungkinan penyimpangan, beberapa perlu diketahui acuan pemisah tugas tersebut, yaitu: 1. Pemisahan tugas penyimpan aset dan petugas pembukuan. Yang kedua, pemisahan tugas otorisasi transaksi dengan petugas penyimpan aset. Yang ketiga, pemisahan tugas dalam fungsi akuntansi. Yang keempat,
Pegawai tidak bertugas mencatat dari aslinya hingga pembukuan pada buku besar. Yang kelima, pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pembukuan. Dengan demikian, tidak ada suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pegawai dari awal sampai akhir secara sekaligus. Di dalam pelaksanaannya, sering terjadi tumpang tindih, mengingat kegiatan untuk pelayanan pada nasabah dianggap oleh manajemen menduduki posisi penting. Sehingga fokus dari pekerjaan petugas bank adalah bagaimana pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan memuaskan nasabah. Akibatnya, sering dijumpai pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena perangkapan tugas oleh satu petugas pada fungsi-fungsi yang berbeda. Untuk membaca dengan baik kondisi ini, perlu dipahami bahwa cross utilization tetap dimungkinkan. Cross utilization dimaksudkan adalah seorang petugas bank melakukan beberapa jenis tugas-tugas yang berbeda. Namun acuan utama tetap berdasar pada fungsi. Artinya, petugas bank atau suatu unit kerja bisa melakukan suatu cross utilization dalam kelompok fungsi yang sama. Misalnya, kalau petugas clearing suatu bank berhalangan, maka petugas yang menggantikan bisa oleh petugas yang menangani transfer dan bukan oleh teller. Karena petugas clearing adalah satu fungsi dengan petugas transfer. Prinsip pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk mengembangkan yang kedua, yaitu sistem pemberian wewenang serta prosedur yang layak. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan ini perlu media untuk mengendalikannya. Media itu adalah pencatatan. Pencatatan perlu akurat, tepat, dan cepat. Karena itu pencatatan hanya berdasar dokumen atau transaksi yang benar, sehingga selanjutnya diperlukan media untuk mengawasi pencatatan kegiatan dan transaksi penggolongan dalam struktur pos-pos perkiraan pembukuan. Hal ini diatur pula dalam prosedur-prosedur persetujuan yang logis dan bentuk, formulir kerja, dokumen, dan dokumentasi, serta cara pencatatan yang standar. Sistem ini didesain berdasar luas ruang lingkup organisasi, volume dan kompleksitas transaksi, serta kualitas dari sumber daya manusia bank. Masing-masing dari hal tersebut sangat menentukan dalam perancangannya. Keinginan untuk melayani nasabah dengan sebaik-baiknya disertai keamanan transaksi menjadi fokusnya. Contohnya adalah pemberian wewenang untuk kredit komite tingkat cabang dalam memutuskan kredit dari direksi bank. Pelimpahan wewenang ini diikuti pula dengan syarat-syarat harus dipenuhinya, baik syarat kredit dan syarat pelaporannya. Prinsip pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk mengembangkan yang ketiga, yaitu praktik-praktik yang sehat. Praktik-praktik yang sehat adalah cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi atau kegiatan yang dilakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Praktik yang sehat ini bentuknya yang paling gampang dilihat adalah adanya mekanisme kerja yang objektif dan berdasar pada kebijakan manajemen yang rasional sesuai ketentuan yang berlaku. Misal, praktik joint custody atau dual custody, yaitu aset bank yang sangat berharga atau mudah liquid disimpan dengan penguasaan kuncinya oleh dua orang atau lebih yang berbeda. Hal ini biasa dilakukan untuk uang tunai, bank notes, dokumen berharga, cek, biliet, deposito, dan lain sebagainya. Tempat penyimpanannya adalah vault atau khasanah yang bangunannya sudah didesain sedemikian rupa kokohnya.
Pintunya terbuat dari besi baja yang kuat dilengkapi kombinasi angka rahasia, kunci dan anak kuncinya. Di samping itu, vault itu ada pintu jelajah seperti pintu penjara yang juga dilengkapi dengan kunci. Di dalam vault ada lemari besi yang juga dilengkapi dengan angka kombinasi rahasia serta kuncinya. Pembagian penguasaan angka kombinasi rahasia dan kunci ini dilakukan oleh ofisier bank yang berbeda dan ditetapkan dengan surat keputusan formal dari pimpinan cabangnya dan bukti serah terima. Adapun duplikasi kunci serta duplikasi angka rahasia untuk pengamanannya disimpan pada vault khazanah di tempat terpisah, bisa di kantor cabang bank lainnya ataupun di Bank Indonesia. Duplikat hanya bisa dibuka juga dengan dual control bila dalam keadaan terpaksa. Mandatory vacation. Cuti bagi personil bank pada umumnya diartikan sebagai hak dari seorang karyawan. Namun dari sudut pengendalian, cuti merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat keharusan adanya petugas pengganti yang melakukan tugas-tugas personil yang cuti tersebut. Sehingga bila ada kekurangan atau mungkin juga bila terjadi kecurangan yang dilakukan, bisa segera diketahui atau diperbaiki. Baik personil bank pada unit-unit kerja tertentu, bahkan diperkenankan untuk datang ke kantor atau membantu kerja selama cuti berlangsung. Hal ini dimaksudkan juga untuk menjaga kemungkinan personil yang cuti melakukan transaksi tertentu. Untuk prosedur-prosedur yang dianut bank harus memuat langkah-langkah untuk maker, si pembuat analisis atau transaksi dokumen. Yang kedua, checker yang melakukan cek atas kebenarannya. Yang ketiga, approval, membuat persetujuan atas kegiatan itu. Konsep maker, checker, and approval atas kegiatan dan transaksi bank bukan hanya harus dalam bentuk terbaginya kegiatan tersebut dalam bentuk manusia ataupun struktur organisasinya saja. Namun juga proses ini perlu dilakukan oleh para staf, karyawan maupun officer dan manajemen bank masing-masing secara individual agar tercapai kualitas dari pekerjaan yang baik. Artinya setiap personil apabila melakukan tugasnya akan berfungsi sebagai maker, si pembuat dan melaksanakan pekerjaan itu sampai selesai. Setelah selesai, sebelum menyerahkan laporan kepada atasan, dia harus bertindak sebagai checker. Setelah yakin benar, dia melakukan approval untuk diserahkan pada atasannya. Alasan melakukan fungsi maker, checker, approval yang serupa, hal ini juga berlaku pada penyelia, sehingga akan tampak adanya unsur memberikan persetujuan atas suatu kegiatan atau transaksi. Yang kedua, pencatatan dari kegiatan tersebut, dan yang ketiga, penyimpanannya. Yang jelas, konsep ini perlu dilandasi oleh itikat yang baik dari para pengurus, manajemen, dan karyawan bank. Prinsip pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk pengembangan yang keempat adalah kualitas pegawai yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Dalam menempatkan pegawai dalam jabatan tertentu, perlu diperhatikan kesesuaian antara jabatan dengan kemampuan personil yang bersangkutan. Ada jenis-jenis yang berisiko tinggi sehingga menuntut tanggung jawab yang tinggi pula. Untuk itu dibutuhkan orang yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut. Pihak manajemen bisa merekrut pegawai baru atau melakukan pelatihan jika sumber daya manusia yang ada tidak memenuhi kualifikasi.
Apabila tuntutan jabatan perlu dikualifikasi yang lebih tinggi, bisa melakukan peningkatan dengan training ataupun cara-cara lainnya. Misalnya adalah dengan sebagai berikut. 1. Penyempurnaan pemantapan sistem pengendalian. Sistem pengendalian di sini menyangkut sistem pengendalian internal maupun audit internal. Penyempurnaan dan pemantapan sistem pengendalian diperlukan agar pengawasan berjalan secara otomatis, sehingga perbaikan yang terjadi berjalan secara otomatis pula. Untuk itu, pengembangan sistem pengendalian terpadu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah keefektifan tindak lanjut. Pengawasan tidak efektif apabila penyimpangan yang terjadi tidak dilakukan langkah perbaikan atau koreksinya. Langkah koreksi yang terbaik adalah pada saat segera diketahuinya adanya penyimpangan. Karena itu, earth warning system di dalam setiap pekerjaan harus berfungsi secara baik dan setiap saat dilakukan evaluasi keefektifannya. Tidak efektifnya atau tidak adanya tindak lanjut dalam kegiatan pengawasan akan berakibat buruk pada kegiatan bank lainnya, yang pada akhirnya menurunkan wibawa manajemen dan mendorong pada organisasi yang tidak efektif pula. Yang ketiga, pemanfaatan hasil-hasil audit. Temuan hasil audit baik intern maupun ekstern pada hakikatnya merupakan pendorong untuk lebih berfungsinya sistem pengendalian internal dalam setiap unit kerja di bank. Temuan pemeriksaan ini banyak bersifat represif di samping preventif. Dikarenakan tindak lanjut sangat ditentukan bagi berhasilnya pelaksanaan dan pengawasan. Upaya mendorong pemanfaatan hasil-hasil audit ini sudah diberi landasan oleh Bank Indonesia dengan terbitnya SPFAIB dan terutama keberadaan lembaga Dewan Audit sebagai unsur utama dinamisator pelaksanaan kerja dari auditor intern dan ekstern. Sistem pengendalian total fokus yang kedua yaitu membina manusia. Membina unsur manusia dalam organisasi, apalagi dalam organisasi bank, merupakan pokok terpenting. Unsur pengendalian yang sangat mendasar adalah masalah kualitas manusianya. Beberapa hal yang penting adalah 1. Meningkatnya mutu kepemimpinan. Peningkatan mutu kepemimpinan, pengetahuan, keahlian, perilaku, dan pengalaman serta kemampuan supervisi dapat ditingkatkan dengan cara pelimpahan wewenang serta pertanggungjawaban kerja yang jelas. Di samping itu, perlu dilakukan pembinaan atas keterampilan manajerial yang dilaksanakan dengan cara pemberian teladan atau melalui pelatihan intern atau kursus-kursus atau pelatihan di luar bank. Sedangkan masalah perilaku bisa dibina baik melalui teladan seperti di atas atau juga melalui jalur-jalur pembinaan kerohanian untuk setiap individu bank. Yang kedua, keterbukaan hubungan kerja dan pendekatan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah penetapan sasaran tim, sehingga setiap orang menghargai kinerja tim dan terlibat dalam kerjasama tim dalam satu unit kerja. Untuk itu diperlukan implementasi pembangunan tim dan pertemuan antar divisi atau interdivisional meeting. Kemampuan untuk melakukan communication skill, mengembangkan keahlian memecahkan masalah, mengembangkan manajemen skill training atau leadership delegation coaching, menerapkan atau menilai atas presentasi dan kemampuan kinerja pegawai bank atau kodite yang terbuka. Yang ketiga adalah mawas diri, disiplin pribadi, dan tidak kolusi. Sikap mawas diri, disiplin pribadi, dan tidak kolusi
bisa terbentuk dan terbina dalam suatu organisasi yang mungkin berkembang pribadi setiap orang untuk selalu melakukan introspeksi secara terbuka. Untuk itu, keputusan-keputusan manajemen dalam tingkat tertentu perlu diketahui latar belakangnya, sehingga aspek keterbukaan menjadi penting. Yang keempat adalah peningkatan motivasi dan pembinaan personil. Peningkatan motivasi merupakan awal dari pengembangan dan pembinaan segenap personil bank. Motivasi setiap pegawai perlu diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembang bank. Untuk itulah pembinaan personil diarahkan. Yang kelima adalah peningkatan etos kerja. Etos kerja tumbuh dari latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan, namun bisa pula dibina dari intern bank. Etos pegawai yang mau dengan gigih bekerja untuk bank perlu selalu ditumbuh kembangkan. Pada hakikatnya, dengan bekerja gigih disertai dengan semangat yang tinggi, selain bermanfaat bagi bank, juga memberi kepuasan pada pribadi personil bank itu sendiri. Sebagai insan Pancasila, hal ini merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bekerja juga mengandung makna religi. Lebih jauh lagi, setiap insan bank seyogianya selalu merasakan dalam pengamatan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pengawasan bukan hanya merekat tapi justru tumbuh dari nurani yang paling dalam. Dalam kaitannya dengan pembinaan manusia, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aktivitas personil bank di luar kantor. Aktivitas ini bisa bermakna positif bila menunjang kegiatan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas positif yang bisa dilakukan personil bank misalnya menjadi anggota klub bank, organisasi profesi bank, perkumpulan olahraga, dan lembaga sosial. Namun kegiatan di luar bank bisa berdampak negatif, meskipun pada awalnya kelihatan menguntungkan bank. Misalnya bila personil bank melakukan bisnis dengan nasabah atau pihak lain dengan memanfaatkan bank. Seringkali terjadi apabila timbul masalah, banklah yang akan menjadi korban. Selain itu, konsentrasi personil bank yang melakukan bisnis pribadi akan terpecah, sehingga sulit membenarkan hal ini. Yang kedua, mutasi atau rotasi personil. Dari sudut pandang pengawasan, mutasi atau rotasi memiliki peran strategis. Bila personil bank ditempatkan dalam pekerjaan yang sama secara terus-menerus dalam waktu yang lama, ia akan merasa jenuh. Akibatnya, prestasi kerjanya akan merosot. Selain itu, mutasi atau rotasi personil dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang personil yang telah lama menempati pekerjaan tertentu dan mengetahui seluk-beluk bisa saja melakukan kecurangan. Misalnya menyembunyikan transaksi yang tidak sah atau terkolusi dengan nasabah. Sistem pengendalian total fokus yang ketiga adalah aspek budaya. Aspek budaya atau kultur selain mendorong organisasi berjalan dengan baik, bisa menjadi hambatan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, perlu dihilangkan rasa ewuh pekewuh, sungkan menyampaikan hal-hal yang jelek, negatif atau tidak menguntungkan baik kepada atasan maupun bawahan. Kurang berani menegur bila ada hal yang menyimpang, baik yang sudah efektif maupun yang masih potensial untuk menjadi hal yang kurang baik. Yang kedua, perlu dihilangkan persepsi negatif tentang pengawasan, audit, kontrol, ataupun pengamanan.
Untuk menghilangkan persepsi negatif ini, maka kegiatan pengawasan, audit, ataupun pengamanan security janganlah dilihat dari satu sisi saja dan dipertentangkan dengan pelayanan. Banyak anggapan bahwa bila pengawasan meningkat akan mengakibatkan pelayanan berkurang atau sebaliknya. Anggapan ini sangatlah salah, mengingat dalam aplikasi sering ditemukan hal seperti ini. Adapun yang benar adalah setiap peningkatan pelayanan nasabah harus juga diakui dengan peningkatan kegiatan audit, pengawasan ataupun pengamanan. Setiap jenis pelayanan yang diberikan bank selalu dalam kondisi efektif, efisien, ekonomis, lancar, aman, dan tertib. Contohnya adalah apabila bank ingin melayani nasabah untuk melakukan transaksi selama 24 jam terus-menerus, maka tentu bank akan mengevaluasi secara dalam sebelum menerapkannya. Apabila dievaluasi secara mendalam, tentu akan ada beberapa pilihan-pilihan. Apakah memang akan dibuka kantornya selama 24 jam terus-menerus, atau akan memasang mesin ATM agar tetap bisa melayani dengan baik. Apabila diputuskan memasang mesin ATM, tentunya perangkat teknologi ini perlu dikuasai pemahaman dan pengelolaan oleh personil bank dengan baik yang meliputi seluruh aspek. Aspeknya termasuk keamanan dan pengawasan. Yang ketiga, perlu selalu ditingkatkan dan dipelihara rasa ikut bertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab ini bisa ditumbuhkan dari rasa ikut memiliki, bahwa setiap personil bank yang merupakan kekayaan utama bank perlu dihargai kerja dan prestasinya. Apabila masih ada kekurangan, rasa tanggung jawab mengangkat prestasi personil itu untuk berusaha lebih baik lagi. Yang keempat, perlu harus dijauhkan sikap ABS, yaitu asal bapak senang, sikap apatis dan negatif. Sikap ini merupakan penghambat dari berkembang sistem peringatan dini atau early warning system. Dalam pelaksanaan manajemen bank, justru sistem peringatan dini atas segala kegiatan bank sangatlah penting untuk menyelamatkan bank agar tidak terjerumus dalam keadaan yang tidak dikehendaki. Untuk itu, menghindari hal ini, rasa ikut bertanggung jawab perlu ditingkatkan dan ditunjang oleh sistem dan prosedur pelaporan yang objektif. Yang kelima adalah perlu selalu dipelihara suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah kerja. Suasana kerja sangat banyak bergantung pada berbagai faktor, misalnya gaya manajemen. Gaya manajemen yang sehat dan ketegasan dan objektivitas dalam memberikan penghargaan atau hukuman terhadap SDM yang sangat mendorong terciptanya suasana lingkungan kerja yang baik dan bergairah. Saran yang digunakan untuk mendukung keberhasilan kelima hal tersebut sedemikian luas, seperti adanya visi dan misi perusahaan yang terhayati dijabarkan dengan membentuk organisasi, penempatan personil yang tepat, perencanaan karir, penggajian, pengembangan sistem dan prosedur jenis-jenis bisnis bank yang ditangani dan orientasinya. Di samping itu, alat-alat komunikasi intern lainnya yang bisa menunjang tercapainya tujuan bank akan tumbuh dan berkembang seperti klub-klub profesi, forum diskusi, media komunikasi, newsletter, penggajian. Semua sarana ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian pengendalian yang handal. Materi yang kedua adalah indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian.
Pelaksanaan sistem pengendalian di lingkungan bank memerlukan komitmen dari semua pihak, mengingat semua jajaran akan terlibat secara langsung. Dalam praktik ini, hal ini sudah lama berjalan di banyak bank. Sebagai indikasi dari keberhasilan, pelaksanaan pengendalian bisa dilihat antara lain: 1. Menurunnya angka pengaduan atau keluhan nasabah. Yang kedua, menurunnya angka penyelewengan dan kebocoran. Yang ketiga, berkurangnya kemacetan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya ataupun berkurangnya kasus-kasus khusus. Yang kelima, meningkatnya keterampilan pegawai bank dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, meningkatnya efisiensi pelayanan bank. Yang ketujuh, meningkatnya disiplin kerja pegawai yang diimbangi pula dengan meningkatnya kegairahan, prestasi dan produktivitas kerjanya. Yang kedelapan, meningkatnya kesehatan bank secara keseluruhan. Skema tersebut menggambarkan secara singkat bagaimana membangun sistem pengendalian yang berpola pada daur PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Step ini dilakukan oleh segenap organisasi dalam bank, baik level top management, middle management, dan lower management. Bagaimana sistem ini bisa berjalan? Top manajemen berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai sumber, baik intern dan ekstern banknya, merumuskan presiden letter dalam rangka mengembangkan bank tersebut dan menjabarkan lebih jauh pada rencana jangka panjang, misalnya 5 tahunan. Selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan anggarannya. Program dan anggaran ini dijabarkan lebih lanjut oleh tingkat manajemen di bawahnya dalam bentuk yang lebih rinci dan operasional. Dalam bentuk anggaran tahunan dari dalam bentuk yaitu 1. Rencana strategi, 2. Bagan asosiasi, 3. Meja titik kendali, 4. Rencana kegiatan. Dengan menggunakan alat-alat itu, maka aktivitas dilaksanakan. Aktivitas dilaksanakan secara periodik, mingguan, bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Kegiatan itu selalu dibandingkan untuk mengukur pencapaian dari rencana, atau bila terjadi deviasi, dilakukan revisi untuk menyempurnakannya. Hal ini dilakukan oleh setiap tingkat manajemen. Setiap tahun dilakukan review yang menyeluruh untuk melihat kinerja secara keseluruhan dan penyusunan rencana pada periode selanjutnya. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian presentasi tadi mungkin ada beberapa kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung saudara sekalian. Saya Iqbal Marzuki, pamit undur diri. Pergi ke pasar membeli ketan bersama bibi. Tetap jaga kesehatan, semoga bisa bertemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.